Kita semua pasti pernah deh ngerasain gimana rasanya kejebak dalam konflik. Rasanya tuh kayak ada simpul benang kusut yang warnanya merah menyala di dalam dada. Makin kita coba tarik, malah makin kenceng. Tapi gimana kalau ternyata ada cara buat mengurainya, yang justru berlawanan banget sama semua insting kita? Yuk kita bedah bareng-bareng jalan rahasia ini. Nah, materi kita kali ini dibuka dengan pemikiran yang wow, dalam banget ya. Ini benar-benar mengubah cara kita mandang soal damai. Jadi damai itu bukan sesuatu yang pasif, yang tinggal kita terima aja gitu, tapi sesuatu yang harus kita bangun secara aktif. Sebuah tanggung jawab yang mulainya itu dari diri kita sendiri. Familiar banget kan sama situasi ini? Diem-dieman, suasana tegang, rasanya gengsi itu jadi kayak tembok raksasa yang misahin kita. Masing-masing pihak ngerasa paling bener dan gak ada yang mau ngalah buat gerak duluan. Kenapa ya kita sering banget kejebak di situasi kayak gitu? Nah, ini dia biang keladi dari simpul kusut itu. Kita kejebak ya karena gengsi, karena ego. Kita lebih milih nyimpan pahit daripada jadi yang pertama buat merangkul. Kita nungguin orang lain yang bertindak. Padahal, sadar nggak sadar, salah satu ujung dari benang kusut itu ada di tangan kita sendiri. Ya kan? Dunia sekarang tuh sering banget ngajarin kita buat perjuangin hakmu, jangan mau kalah. Tapi, ternyata ada loh sebuah jalan lain. Sebuah kunci rahasia yang mungkin ngelawan arus banget. Tapi justru disitulah kekuatan buat nemuin ketenangan jiwa yang sejati. Dan kunci itu adalah aturan emas atau the golden rule. Ini bukan cuma pepatah kuno yang sering kita dengar loh. Ini beneran sebuah alat yang super ampuh buat mulai mengurai konflik dari dalam keluar. Ini adalah soal inisiatif yang bisa mengubah segalanya. Nah, yang keren dari prinsip ini adalah gimana dia ngebalik logikanya. Tanggung jawab sebuah hubungan itu sepenuhnya ditaruh di tangan kita. Dengan kita nanya ke diri sendiri, aku pengennya diperlakukan kayak gimana ya? Kita tuh secara otomatis lagi nyalain tombol empati di hati kita. Eits, tunggu dulu. Ini jadi lebih dalam lagi. Ayat ini tuh dimulai dengan kata otun dalam bahasa Yunani, yang artinya karena itu. Ini detail kecil yang ngubah semuanya. Artinya, aturan emas ini bukan perintah yang berdiri sendiri. Ini adalah sebuah kesimpulan logis, kita berbuat baik kepada orang lain karena Tuhan sudah lebih dulu baik sama kita. Jadi ini bukan sekedar soal sopan santun, tapi sebuah respons dari hati yang sudah menerima kebaikan. Tentu aja, milih buat ngambil inisiatif duluan itu nggak gampang sama sekali. Makanya ini disebut sebagai jalan yang sempit. Ini sebuah pilihan yang benar-benar sadar yang harus kita ambil di tengah badai konflik yang lagi panas-panasnya. Coba deh kita bandingin biar jelas. Jalan yang lebar itu rasanya gampang banget dan ya memuaskan ego. Balas dendam, diam-diaman, ngomongin di belakang, itu kan refleks alami kita banget. Tapi jalan yang sempit, walaupun lebih susah, justru ini jalan yang membawa pada kehidupan. Ini butuh pengendalian diri dan keputusan yang matang. Dan ini nih yang luar biasa. Kata sempit di sini dalam bahasa aslinya itu tetlimene, yang artinya terhimpit atau ditekan. Jadi jalan ini sempit bukan karena Tuhan sengaja bikin susah, bukan. Tapi karena kalau kita milih buat punya integritas di dunia yang kadang bengkok ini, kita pasti akan ngerasain tekanan dari luar. Justru tekanan itulah tandanya kita lagi melawan arus. Jadi kasih yang kayak gimana sih yang dibutuhin buat jalan di sini? Ini bukan soal perasaan cinta yang berbunga-bunga ya, bukan. Ini soal sebuah keputusan. Sebuah tindakan kasih yang sama sekali nggak mengharapkan balasan. Poin krusialnya ini nih, kasih. Itu kata kerja, sebuah tindakan yang menentukan, yang jadi bukti siapa diri kita sebenarnya. Dan ini bukan berarti kita jadi lemah atau jadi kesat kaki loh ya. Justru sebaliknya, ini standar yang tinggi banget. Panggilan buat jadi terang bahkan pas keadaannya lagi gelap. Nah, coba kita ngaca sama kutipan ini. Kena banget gak sih? Dalam konflik refleks pertama kita pasti pengennya dimengerti kan? Sibuk ngebela diri, sibuk ngejelasin posisi kita. Jarang banget kita berhenti sejenak dan beneran nanya, kalau aku ada di posisi dia, apa ya yang sebenarnya aku butuhin? Oke, jadi gimana kita nyatuin ini semua? Dengan memilih jalan ini, kita itu mengubah peran kita. Dari yang tadinya ngerasa jadi korban konflik, kita justru jadi pembawa damai. Simpul kusut yang tadinya merah dan ribut itu, akhirnya bisa terurai jadi seutas benang emas yang lurus dan indah. Ini dia, inti dari segalanya. Mengambil inisiatif dalam kasih itu bukan cuma soal memperbaiki hubungan sama orang lain. Ini soal mengambil kembali kendali atas kedamaian batin kita sendiri. Kita berhenti jadi reaktif dan mulai jadi proaktif. Dan buat menempuh jalan yang sulit ini, kita nggak sendirian. Kita disuruh untuk jadi kuat dan berani dengan janji bahwa Tuhan bakal menyertai kita. Strateginya juga dikasih tahu dengan jelas. Jangan lawan api dengan api, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan.
Dan kalimat ini dengan cemerlang merangkum semuanya. Kemenangan sejati itu bukanlah menang argumen. Kemenangan sejati, kedamaian sejati, itu ditemukan pas kita punya keberanian buat memulai sebuah tindakan kasih tanpa syarat. Jadi, setelah semua ini, pertanyaannya bukan lagi tentang apa yang kita ketahui, tapi apa yang mau kita lakukan. Coba deh pikirin sejenak, siapa satu orang yang muncul di benak Anda sekarang? Tindakan kecil apa yang bisa Anda ambil untuk mulai mengurai benang kusut itu hari ini juga? Ingat, kedamaian dimulai dari satu langkah kecil Anda.